Anda kembali di Nusantara Petang pemirsa. Pemerintah Kota Bekasi berencana akan menggelar sekolah tatap muka. Salah satu syarat digelarnya sekolah tatap muka adalah masuknya wilayah zona hijau penyebaran COVID-19. Lantas sudahkah Bekasi masuk ke dalam zona hijau? Lalu syarat apa saja yang direkomendasikan Kemendikbud untuk menggelar sekolah tatap muka? Pemirsa, kami akan bahas lebih dalam dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sore hari ini saya sudah bersama dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Haris Budiono. Selamat sore, Pak Haris. Selamat sore. Catatan bukan Wali Kota Bekasi nih, Mbak. Iya. Altasa. Oke. Bukan Wali Kota Bekasi. Iya, Wakil Wali Kota ya, Pak ya? Bukan, Ketua Tim Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Oke, Ketua Tim Bidang Tata Kelola Pemerintahan. TWP 4. Baik, Pak Haris. Pak Haris, ini kan Kota Bekasi berencana akan menggelar sekolah tatap muka. Ini sejauh ini bagaimana persiapannya, Pak? Ya, jadi saya mukadimah dulu ya. Seharusnya Pak Wali Kota yang diwawancarai sama Mbak Tasya. Iya. Hanya karena Pak Wali Kota berhalangan, jadi menunjuk saya, dan kebetulan Pak Kadisri sedang ada acara juga, kegiatan. Maklum, akhir tahun anggaran berkaitan dengan APBD. Baik, jawaban saya terhadap Mbak Tasya adalah bahwa kami melakukan usulan kepada kementerian. Yang diusulkan adalah bagaimana kami bisa menyelenggarakan simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan role model sebelumnya bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu kami sudah melakukan role model. Role model itu sekolah yang dijadikan rujukan agar dia menunjukkan kemampuannya dalam hal melayani para peserta didik untuk datang ke sekolah. Nah, disitulah kami mengambil video tentang kesiapan sekolah itu. Sebagai role model, ini bisa dijadikan prototipe buat sekolah yang lain. Dan itu sudah mendapatkan izin dari kementerian pula. Nah, berbekal dari itulah, role model ini digunakan untuk simulasi pada sekolah yang lain. Jadi pembelajaran tatap muka itu kurang tepat istilahnya. Yang kami lakukan adalah simulasi pembelajaran tatap muka untuk sekolah yang lainnya. Nah, kami mencoba mendengarkan harapan-harapan aspirasi dari masyarakat, bukan keinginan Pak Wali Kota ini, tapi aspirasi dari masyarakat di mana menjelang akhir semester, namanya itu penilaian akhir semester, karena tidak ada ujian sekarang. Namanya penilaian akhir semester. Beberapa orang tua, peserta didik, dan juga sekolah, ini menganggap perlu adanya peserta didik untuk mendapatkan penguatan lah. Beberapa sekolah seperti itu. Dan Pak Wali Kota meminta izin dulu kepada kementerian. Nah, itu kira-kira seperti itu. Dan kami tunggu responnya dari kementerian. Oke, jadi saat ini koordinasi dengan kementerian bagaimana, Pak? Nah, sebelumnya memang sudah diizinkan, walaupun kita berada bukan zona hijau ya, itu kita sudah diizinkan. Waktu itu kita berada di zona orange ya sekalipun. Nah, dengan catatan bahwa sekolah tersebut benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi ada daftar isian yang harus dipenuhi. Ya, kira-kira demikian, Mbak. Oke, nah ini sejauh ini dari sekolah role model yang dilakukan pada bulan Agustus yang lalu, apa saja evaluasinya, Pak? Nah, itu hasilnya baik, alhamdulillah. Itu kami berani mengambil risiko ya untuk mendapatkan model yang tepat untuk sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Dan ada videonya, ada 6 sekolah waktu itu. Dan kemudian kita kemas dan kita sebarluaskan kepada sekolah yang lain. Nah, kriteria untuk bisa jadi baik ini apa saja, Pak? Yang pertama kali adalah bukan kami menunjuk kesiapan sekolah itu sendiri. Jadi kesiapan sekolah, kemudian kesiapan orang tua, dan kemudian kesanggupan untuk melakukan monitoring oleh
sekolah itu sendiri. Jadi sebenarnya sekolah yang siap itu harus membentuk tim sendiri di sana. Oke. Demikian, Pak. Iya, kesiapan sekolah itu maksudnya apa saja yang dipenuhi oleh sekolah sampai bisa dikatakan siap? Yang pertama adalah jelas pastinya ada persetujuan orang tua. Nah, yang kedua, kelengkapan dari sarana sekolah tersebut. Ada wastafel, ada wastafel portable yang ditempatkan di luar. Ada hand sanitizer, ada juga masker, takut persediaan kurang ya mereka itu. Peserta didik, harusnya peserta didik itu harus menyiapkan 2 dari rumah ya. Nah, kemudian sekolah pun tidak langsung diberikan kesempatan untuk seluruh kelas. Cukup satu sekolah itu melakukan pembelajaran untuk 2 rombel saja. Kira-kira demikian. Dan satu rombel itu dibagi menjadi 50%-nya dari kapasitas ruang kelas yang ada. Misalnya dalam satu ruang kelas biasanya satu rombel itu ada 40, maka yang boleh hadir itu 20. Dan itu digilir peserta didik untuk hari berikutnya. Ini kriteria atau parameter-parameter ini sesuai dengan syarat-syarat yang direkomendasikan oleh kementerian, Pak? Ya, betul. Ada syarat-syarat yang sudah pedoman rujukan dari SKB 4 Menteri. Kami sudah mengikutinya dan kami sudah menambahkan beberapa kriteria sehingga lebih ketat lagi dan kami sudah sampaikan rujukan itu kepada kementerian. Dan kementerian pun cukup surprise ya kami melakukan inisiatif itu. Iya. Nah, kemudian satu hal lagi, kalau kami dalam 2 minggu ini barangkali belum mendapatkan respon, konsep kami akan diterapkan pada semester depan. Semester depan itu tanggal 11 Januari, kira-kira demikian, Pak. Oke, nah ini kalau tidak salah kan memang pernah menggelar simulasi juga ya Pak ya, namun Ya, gagal karena belum masuk zona hijau karena untuk... Bukan gagal Pak, bukan gagal, catat bukan gagal. Jadi waktu itu kami melakukannya tanggal 3, 4, dan 5 Agustus. Nah kami cukupkan 3 hari saja, kemudian kita mendapatkan respon, ada surat dari kementerian tanggal 7 Agustus. Jadi kita mulai tanggal 3, 4, 5, bukan di stop, bukan loh. Jadi 3, 4, 5, artinya sudah berjalan dengan baik, mendapatkan respon dari orang tua, kemudian kita akhiri, sementara dulu kita sudah mendapatkan video. Jadi video itulah yang kami maksudkan menjadi prototipe buat sekolah yang lain. Nah, surat dari kementerian datang tanggal 7 Agustus. Nah, di tanggal 7 Agustus, di situ dikatakan role model di Kota Bekasi untuk simulasi pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan. Nah, itu kira-kiranya. Nah, kemudian kementerian melunakkan dari zona hijau, sekarang boleh juga zona kuning. Nah, jadi boleh zona hijau dan zona kuning sekarang melalui tatap muka. Nah, cuman kami hati-hati juga, kami tidak teruskan. Nah, Agustus, September, Oktober berjalan, tiba-tiba ada permintaan dari masyarakat bagaimana supaya ada pengayaan terhadap peserta didik menjelang penilaian akhir semester. Iya. Demikian. Jadi kalau sebelumnya memang syaratnya adalah wilayah tersebut harus berada atau masuk ke zona hijau, saat ini berarti Bekasi sudah masuk ke dalam kategori di mana diperbolehkan untuk menggelar tatap muka karena sudah memasuki zona orange, karena tadi kan syaratnya adalah sudah boleh zona kuning dan zona hijau, begitu ya Pak? Ya, jadi kalau kami sebenarnya secara keseluruhan itu tidak boleh ya gitu. Secara keseluruhan tidak boleh. Tapi kalau terbatas melakukan pembelajaran secara terbatas itu dibolehkan. Artinya simulasi tapi terbatas gitu. Oke. Nah, ini masih menunggu ya Pak ya, tadi respon dari kementerian ya Pak? Ya, betul. Karena saya pikir betul kata Pak Wali Kota juga arahannya, itu Pak Wali Kota sangat
sangat sangat patuh ya, patuh pada menteri, patuh pada presiden, apalagi di zaman sekarang juga Pak Presiden kan wanti-wanti kan gitu agar benar-benar ketat agar penurunan itu menjadi diutamakan gitu. Oke, baik Pak Haris. Pak Haris, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan Siap. ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, Siap. tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Baik. Petang akan kembali sesaat lagi.